19, 1 dan 8 juga 9, kalau dijumlah 9. Kita lihat. As-sabru, kalau kau sudah mengangkat kedua tangannya, kembalilah ke fitrah. Yakinlah doa-doa itu, usaha kita, ikhtiar kita, dia yang mau. Kalau ada kegagalan, yakinlah. Karena untuk mendapatkan kekhusyuan yang pertama, kita tempuh dalam sholat, dalam berdoa, kita tahu adabnya. Baru kita tahu bacaannya, baru mengingat Allah. Dan yang terakhir, doa itu, sholat itu, seolah-olah adalah sholat dan doa terakhir kita. Bayangkan, kalau Anda beragama lain, Anda boleh menyatukan dua tangan ini. Ini yang diajarkan di Injil. Ini menyimpulkan adalah Tuhan. Ini adalah manusia. Ini adalah Sang Pencipta. Ini adalah ciptaannya. Ini laki, ini perempuan, disatukan. Kalau Anda beragama lain boleh seperti itu. Tapi semuanya tadi aku lihat, walaupun tidak semuanya, karena mungkin aku bukan seorang ulama, ustadz, aku artis yang menjadi onggokan sampah di infotainment. Padahal semuanya itu adalah bagaimana kendaraan aku untuk mengajak sahabat-sahabatku di halaman depan rumahku agar lebih mudah mencari aku. Lihat, 9 mengingatkan kita lahir di dunia ini 9 bulan atau 36 hari. 36 urutan dalam surah Yasin itu dalam Al-Quran. Kita adalah susunan dari 9 tata surya selain matahari. Kita adalah urutan ketiga. Semuanya adalah tanda-tanda. Ayat itu adalah tanda-tanda, itu adalah sen. Sen itu adalah rambu. Siapa yang berjalan menuju tujuan, kalau dia tidak membaca rambu, maka dia akan tersesat. Apakah engkau sudah lelah berdoa bahwa Allah itu tidak ada? Lihatlah, kalau orang Cina menganggap angka 9 ini adalah hoki, begitu dia main kartu, dibuka angka 9, dia pasti optimis. Kalau Anda melihat angka 9, melihat tangkat ini, tidak perlu ada tasbih di tangan kita. Tapi kita harus yakin. Karena sholat, sekali lagi, berhadapan hati dengan Allah, diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Takbir itu juga mengangkat kedua tangan. Untuk itu kita nyalakan lampu lagi. Kita beri tepuk tangan yang udah bekerja keras untuk matikan lampu. Kalau tetap di situ saja ini. Baik, untuk kembali ke fitrah, kita akan berdoa sekali lagi. Bagi yang derajatnya di atas Rasulullah, tidak perlu mengangkat tangan. Bagi yang kemuliaannya lebih setingkat atau sederajat dengan Rasulullah, tidak perlu angkat tangan. Kecuali yang merasa rentan. Ingat Pak, Mbak, lihat tanganku. Apa kabar? Apa kabar? Dengan tangan ini diawali semua perubahan. Sampah kau pungut dengan tangan. Oke, sebelum kita menyalahkan nasional, mari kita bicara tentang hal-hal kecil dalam diri kita. Kita sudah kehilangan arah. Kita merasa pemerintah yang sanggup merubah, padahal tangan kita. Yuk, kita mengangkat kedua tangan kita. Biar di sebelah kita ulama. Dia berjubah, berkopiah, janggutnya panjang. Dia tidak mengangkat tangan, tapi kita sekarang sudah tahu ilmunya. Allah itu maha mengetahui. Kalau sudah tahu, jangan kau lakukan. Yuk, doanya cuma satu. Kita hanya ingin menjadi hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, ya Rabbal Alamin, kabulkanlah ya Allah. Tepuk tangan lagi semuanya. Apabila kau tepuk tangan, kau sedang mengaktifkan Asmaul Husna. Apabila kau sebelum bekerja, kau menggerakkan tanganmu, kau sedang mengaktifkannya. Kalau kau sedang berwudu, sesungguhnya kau sedang mengaktifkannya, tapi nanti kau gunakannya. Oke? Jadi jangan main-main dengan tepuk tangan yang ikhlas. Tepuk tangan yang ikhlas. Lanjut. Bisa dimatikan lagi lampu.
Lihatlah, ini mengingatkan kita 5 rukun Islam. Yang pertama ini disimbolkan dengan jempol, yaitu syahadat. Syahadat adalah teken mati kontrak kita selama kita hidup. Kamu Islam, ya, ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teken kontrak. Oke. Nanti kita akan bahas ini. Yang kedua adalah sholat. Telunjuk. Kalau dia Islam turun di tanah Jawa mungkin pakai jempol, monggo ya Allah. Tapi karena dia turun tidak di tanah Jawa, maka dia menunjuk satu arah yang esa, ketuhanan. Dan dia cuma satu, dan kita menghadap ke kiblat. Sholat. Tiang. Yang ketiga adalah zakat. Kita lihat. Zakat ini adalah yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas. Zakat di tengah-tengah. Paling tinggi. Yang berikutnya adalah jari manis. Perhatikan. Jari manis adalah puasa. Sesuatu yang manis-manis di bulan puasa, setidaknya kita harus tahan dulu. Tapi kita semuanya sudah kalah. Ketika bulan puasa tiba, apa yang terjadi? Pengeluaran kita jauh lebih besar. Bahkan di Indonesia, gula pun jadi naik. Kita mulai bicara nasional, tadi personal. Oke? Kita harus menawan hawa nafsu. Pengeluaran ibu-ibu jauh lebih banyak. Harga-harga jadi melumbung tinggi. Lihat yang terakhir. Ini adalah kelingking. Dia adalah haji. Dia paling belakang, paling di kejauhan. Tapi jangan main-main dengan ini. Semua orang kalau ingat kelingking ini harusnya dia berhaji. Karena begitu dia teken kontrak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia bersaksi di mana ciptaannya. Dengan keimanan kita, kita yakin bahwa pohon ini adalah ciptaannya. Sepoi-sepoi angin ini adalah ciptaannya. Matahari itu adalah ciptaannya. Tapi ketika kita bersaksi di mana Muhammad itu melakukan, tidak lain tidak bukan, kita harus menapatilah perjalanan haji. Jadi niatnya, bila berhaji itu dari awal, dari tanah kita berpijak. Jangan sampai di Mekah baru kita niat haji. Lihat teman aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah teman aku. Karena dia berdoa di belakang aku cukup keras. Ketika dia berdoa, innata Allah, mudah-mudahan aku menjadi lurah ya Allah. Anda tahu Allah itu tidak buta dan tidak tuli. Pulangnya dia jadi lurah. Subhanallah. Tapi diberikannya dunia. Lalu dia ingin menjadi caleg. Begitu caleg dia urutan keempat. Dan begitu pemilihan dia tidak terpilih, dia menjadi gila dan sarap. Lihat, kalau Anda mencari dunia itu akan menyesatkan. Tapi pergi haji dari sekarang niatnya. Begitu sampai di sana tidak ada lagi niat yang lain kecuali pasrah menjadi hambanya. Bahkan kita berangkat, kita sadar kita harus menjadi kacung. Kita menjadi pembantu di sana. Karena yang datang itu adalah tamu-tamu Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena kita mengeluarkan 45 juta, 75 yang plus, kita mengharapkan dari pengurus-pengurusnya, mana pelayanannya? Masa cuma begini aja? Apa yang terjadi orang-orang seperti itu? Begitu dia pulang haji, cerai-berai, hartanya luar biasa, dia ambil begitu saja. Jangan mengatakan cobaan, ini bukan aku yang mengukurnya. Tapi bila Anda niat untuk menjadi kacung Allah selain berhaji ke sana dan menjamu tamu-tamu Allah, kamu nyunyi piring di sana, kau beli makanannya, kau menyapu di maktab itu, yakinlah begitu kita pulang, Allah akan melayani kita. Kita kembali ke fitrah.